wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulil Maulana, NIM 2021 51144. Saya dari kelas D Teknik Informatika akan mempresentasikan tentang judul wawasan dan aplikasi teknologi di bidang industri. Pertama-tama, pengertian teknologi di bidang industri. Pengertian teknologi secara bahasa, teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologia, yang merupakan gabungan dari teksne dan logos. Tekne berarti art or skill, sedangkan logos berarti science of study. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah seluruh sarana untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Untuk teknologi industri sendiri adalah penggunaan ilmu teknik dan teknologi manufaktur untuk menjadikan produksi lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih efisien. Program studi teknologi industri biasa mencakup instruksi, teori, optimasi, faktor manusia, perilaku organisasi, proses industri, prosedur perencanaan industri. Teknologi AI atau Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau yang disebut dengan AI sendiri merupakan sebuah bentuk teknologi komputer, merupakan sebuah mesin yang memiliki kecerdasan layaknya seorang manusia. Fungsi utama dari adanya Artificial Intelligence adalah kemampuannya yang dapat digunakan untuk mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Dengan semakin banyaknya data yang diterima maupun dianalisis, maka akan semakin baik pula dalam melakukan sebuah prediksi. Teknologi Artificial Intelligence AI di bidang otomotif. Teknologi AI pun bisa digunakan di berbagai industri, termasuk industri manufaktur. Hal ini diungkapkan Andi Yudi, IT General Manager pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMIN) dalam kapasitasnya sebagai pengamat teknologi di bidang otomotif. Visual inspection untuk komponen crankshaft adalah komponen di dalam mesin mobil yang berfungsi mengatur bukan valve, karena fungsinya yang krusial sebagai crankshaft harus memiliki kualitas sangat tinggi. Kualitas sebuah crankshaft ditentukan oleh keberadaan defek yang ukurannya berkisar di kisaran mikrometer. AI untuk predictive maintenance. Tujuan utama inisiatif ini adalah mencari titik keseimbangan antara reactive maintenance yang menimbulkan resiko terjadinya kegagalan dan preventive maintenance yang berbiaya tinggi. Dengan predictive maintenance, harapannya akan terwujud zero downtime dengan biaya paling efisien. Penggunaan mesin robot pada pembuatan mobil. Teknologi robot sebenarnya sudah cukup familiar digunakan oleh beberapa pabrikan otomotif seperti Daihatsu, Toyota, dan Honda mobil. Beberapa bagian yang sudah dikerjakan robot antara lain pengecatan mobil, pemasangan sealer kaca, pengelasan komponen bodi, pemasangan bagi mesin, dan sebagainya. Tak hanya itu, keuntungan memanfaatkan teknologi robot bagi pabrikan otomotif antara lain sebagai produktivitas bertambah, efisiensi sumber daya, peningkatan efisiensi proses produksi, meningkatkan daya saing, time to product lebih cepat, dan meningkatkan profit karena lebih banyak mobil yang masuk ke pasar. Untuk lebih lanjut, simak video penjelasan dari ini. Zaman sekarang teknologi sudah makin canggih.
termasuk teknologi mobil Zaman sekarang teknologi sudah makin canggih, termasuk teknologi mobil keluarga kayak gini nih. Nah, semua kecanggihan ini diproduksi seluruhnya di pabrik yang ada di Indonesia loh. Beroperasi sejak tahun 2015 lalu. Pabrik ini punya teknologi robotik yang canggih. Jadi 90% operasional pabrik ini sudah dikerjakan oleh robot. Wih, bahkan pabrik ini jauh lebih canggih dibanding pabrik yang ada di Jepang. Cekidot yuk, kita kemon. Ini dia, pabrik seluas 1,3 juta meter persegi atau hampir sama dengan 180 kali luas lapangan sepak bola. Wah, besar banget ya. Seluruh proses pembuatan mobil dari bahan dasar sampai menjadi mobil utuh dilakukan di sini. Pertama, dimulai dari proses stamping atau pencetakan lembaran plat baja menjadi komponen bodi mobil. Lembaran plat baja bakal melewati mesin pres otomatis untuk ditekan sampai menjadi bentuk bodi yang diinginkan. Komponen yang dicetak di sini ada pintu, atap, lantai, dan komponen bodi mobil lainnya. Semua komponen bodi mobil yang sudah tercetak disatukan melalui proses welding atau pengelasan. Biar lebih presisi, pengelasan dilakukan menggunakan lengan-lengan robot dengan tingkat akurasi yang tinggi. Lebih dari 200 lengan robot yang terbagi di beberapa area titik pengelasan. Setiap pengerjaan terus direkam aktivitasnya oleh komputer. Jadi, kesalahan bisa langsung terdeteksi dan diminimalisir. Kerennya lagi, setiap 2 menit sekali, satu rangkaian bodi mobil utuh selesai dan jadi tuh. Wih, cepet banget kan? Kecepatan dan presisi kinerja robot ini nih yang gak bisa dikalahkan sama manusia. Tapi biar bisa pintar kayak gini, robot sangat membutuhkan manusia. Makanya di sini ada yang namanya Kaizen Point, kumpulan pekerja yang bertugas untuk membuat inovasi robot. Salah satu karya mereka adalah robot bernama Shooter Panel Comeback ini. Robot ini membuat perjalanan panel bodi yang mau masuk ke proses pengelasan bisa dilakukan secara otomatis, nggak manual kayak dulu. Kerennya lagi, alat ini nggak pakai listrik loh, tapi pakai sistem penggerak pneumatik atau menggunakan tekanan angin. Jadi lebih hemat energi juga kan? Rangka bodi yang sudah jadi dibawa ke bagian mekanik lain untuk dipasang dudukan panel bodi secara manual, termasuk pasang pintu-pintu sampai kap mesin, letakkan bodi mesin. Proses casting menggunakan aluminium batang yang dilebur sampai mencair dan dicetak pakai mesin air nih. Tinggal pasang roda. Ngapain Pak nongkrong di sini? Pertama, terima kasih telah mendengarkan sampai selesai. Untuk kesimpulannya, penggunaan robot pada pembuatan mobil itu sangat membantu manusia untuk menjaga keefisienan dan kecepatan dan apapun itu. Masih banyak lagi. Sekian dari saya. Di sini ada referensi materi, ada link, 3 link. Dan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.